Errol. Eh, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Guru. Terima kasih atas kesempatan Pak Guru ya. Iya, jadi tadi malam itu saya nggak dengar teleponnya si itu. Soalnya ya saya sialan dia. Makanya sekarang baru saya bisa kesini nih. Oh iya. Terima kasih sih Pak Guru, sebenarnya tadi malam itu saya ingin menyampaikan sedikit permasalahan, berdiskusi lah sama Pak Guru. Ini ada beberapa masalah yang saya hadapi di sekolah ini Pak Guru. Oh gitu. Kalau boleh tahu, boleh sudah ceritakan masalah yang sudah hadapi lah begitu. Begini dia Pak Guru, kok anak itu kurang nyaman dia ya. Saya pikir pada saat saya melakukan proses pembelajaran itu, anak itu kok kurang bergairah, banyak yang ngantuk. Saya tidak tahu apakah ini bersumber dari, apakah ada masalah pada orang tuanya, atau memang strategi saya yang kurang pas. Saya juga bingung Pak Guru. Kalau boleh tahu apa yang membuat Sida tidak nyaman begitu? Ini pada saat saya melakukan proses pembelajaran Pak Guru ya, anak-anak itu kok jarang yang konsentrasi. Kebanyakan dia main-main. Kalau enggak main-main itu ada yang ngantuk, ada yang saling mengibuli, jarang yang fokus pada saat itu. Makanya saya bingung ini Pak Guru, meminta Pak Guru dan terima kasih ini bisa menyempatkan diri Pak Guru ya. Jadi maksud Bapak ketika Pak Errol ngajar itu anak-anak tidak serius, Oh iya, nggih. kemudian ada yang ngantuk gitu. Gitu ya? Nggih, itu ya Pak Guru. Oh iya. Kalau boleh tahu, kalau anak-anak ngantuk, anak-anak sampai tidak serius, kalau saya boleh tahu nih, bagaimana proses selama ini Bapak mengajar itu? Begini Pak Guru, memang sih saya selalu memakai metode ceramah. Ceramah itu memang karena saya pikir itu anak-anak itu kan masih belum paham dengan materi itu, sehingga saya selalu memberikan metode ceramah terus kepada mereka. Tetapi mungkin ini ya yang saya juga berpikir hendak ke ini dia yang menyebabkan metode ceramah ini, karena memang selalu monoton. Saya akui itu Pak Guru. Itu. Kira-kira Bapak pernah berusaha memahami begitu, mencari cara untuk memahami kondisi anak itu? Saya sebenarnya kemarin itu selalu berpikir ya bagaimana caranya saya suruh anak-anak itu tetap fokus pada saat pembelajaran, harus fokus. Kemudian saya juga suruh dia pada saat itu silakan kita belajar, kemudian semuanya itu dilepas, tangannya dinaikkan di atas, pulpennya dilepas, bukunya ditutup, supaya dia lebih fokus dalam apa yang saya sampaikan. Tapi mungkin ini kok sama sekali tidak membekas ya Pak Guru ya, seolah-olah itu seperti angin lalu saja. Padahal pada saat itu saya betul-betul silahkan dipakai konsentrasinya, didengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Tetapi saya juga bingung Pak Guru sebenarnya. Oh iya. Okay. Apa semua anak begitu tapi memang sih tidak semuanya Pak Guru, tapi sebagian besar. Tapi sebagian besar itu kan sangat mengganggu dalam proses pembelajaran itu. Ada sih beberapa anak yang tidak seperti itu. Nah, cuman ini karena semuanya berimplikasi dalam saat, karena kan kita kolektif Pak Guru ya anunya. Sehingga apa yang saya sampaikan lebih banyak yang saya lihat itu ada yang ngantuk, ada yang main-main, kok kelihatan seperti tidak dihargai kita nih Pak Guru. Oh iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi sekarang ini sudah ada masalah. Iya, betul. Masalahnya itu bahwa di dalam pembelajaran SIDA itu
anak-anak tidak serius, Betul Pak Guru. kemudian anak-anak ngantuk, tidak fokus. Apa benar begitu berarti Ya. kesimpulan saya? Benar sekali Pak Guru, itu sudah yang terjadi Pak Guru. Nah, begini. Jadi itu kalau itu permasalahannya, tapi enggak ada masalah selain itu. Kayaknya untuk sementara itu yang paling pokok Pak Guru. Ada sih beberapa tapi tidak terlalu penting lah. Jadi, Nah, kira-kira dengan permasalahan itu Sida apa ya? Ada rencana langkah untuk mengatasi hal tersebut? saya juga termenung Pak Guru, terus berpikir Pak Guru, kira-kira apa ya permasalahan sebenarnya anak ini. Tetapi karena kita seorang guru, mungkin saya berpikir strategi saya yang tidak pas, sehingga saya berpikir oh ya mungkin saya harus menerapkan strategi yang lebih baik lagi supaya anak-anak itu nyambung, ada interaksi dua arahnya. Karena kalau metode ceramah itu kan satu arah dia Pak Guru, anak-anak hanya mendengar, mungkin dia bosan juga, saya juga berpikir begitu. Nah, mungkin saya perlu strategi yang bagus, yang baru, dan anak-anak itu bisa nyaman dan kami bisa berinteraksi. Mungkin begitu sih Pak Guru, mungkin. Gitu. Iya, ya. Saya sih berpikirnya juga begitu. Iya. Kayaknya Pak Erol memang harus merubah strategi Bapak. Kayaknya strategi ceramah melulu itu yang membuat anak bosan lah. Oh iya gitu ya. Nah, kira-kira dari strategi yang Bapak rencanakan, Bapak fokus ke strategi yang mana nih? Nah, saya kemarin setelah menganalisa, saya berpikir merenung Pak Guru, kalau misalnya anak ini itu saya kasih dia sebuah tontonan atau sejenis video pembelajaran ya di depan, video pembelajaran, kayaknya anak-anak itu akan lebih fokus karena dia akan mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi anak itu akan bisa menganalisa sendiri, melihat sendiri tanpa dia bertanya kepada kawannya. Oleh karena itu nanti semuanya berfungsi baik, tidak ada yang punya kegiatan yang lain, tidak ada yang saling mengganggu karena semuanya punya tanggung jawab. Nah, saya juga berpikir ini, mungkin video ini juga bisa untuk membantu saya untuk mengatasi hal-hal seperti ini Pak Guru. Ya, menarik sekali ini. Menarik sekali kalau pembelajaran nanti dengan video. Cuma saya penasaran nih. Kira-kira teknisnya, dalam teknis nanti gimana teknis dalam penyampaian pembelajaran itu? Begini Pak Guru, saya berancang-ancang kalau bisa nanti pada saat anak itu belajar diputarkan sebuah video, sebelum kita memutarkan dia video itu, kita suruh anak itu untuk menyiapkan kertas dulu, atau di buku tugasnya, biasa kan di buku tugasnya atau di buku hariannya itu, catatan hariannya itu dia akan menulis hal-hal hal-hal yang akan disampaikan, yang mengidentifikasi kira-kira kegiatan apa yang ada di video tersebut. Nah, kalau sudah bisa mengidentifikasi dan bagaimana cara mengidentifikasi dalam video tersebut, nanti anak itu akan kita suruh dia untuk menceritakan kembali kira-kira apa isi video tersebut. Bahkan pada sampai akhirnya nanti akan kita suruh dia untuk membuat hasil dari hasil apa yang ditonton tersebut. Ya. Itu sih dalam pikiran saya Pak Guru. Wah, itu langkah super kalau menurut saya. Ya, mudah-mudahan. Apakah Bapak yakin dengan langkah-langkah yang Bapak pilih itu ya bisa meminimalisir lah supaya anak betul-betul memperhatikan, artinya lebih fokus dan lebih bergairah lah dalam pembelajarannya. Saya yakin sekali Pak Guru, sangat, karena yang pertama dia itu interaksinya dua arah, yang kedua itu kita memberikan rasa tanggung jawab
memberikan dia rasa tanggung jawab pada anak itu, sehingga anak itu memiliki kesempatan masing-masing untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan disampaikan nanti. Oleh karena itu tidak sih 100%, karena saya akan mengawali ini masih dari awal dan saya masih berancang-ancang. Saya tidak menargetkan 100%, tapi minimal bisa merubah nanti, bisa anak itu bisa lebih bergairah, lebih menyenangkan, sehingga anak itu tidak bosan sekali dalam proses pelajarannya. Itu Pak Guru. Ya, pokoknya satu kata mungkin ini langkah super ini. Nah, jadi kalau boleh Sida bisa mengulang langkah tadi, kira-kira menceritakan lah ya. Coba ceritakan lagi langkah super Sida yang tadi itu. Begini dia, pada saat proses pembelajaran itu saya akan menggunakan proyektor lah, proyektor kan kemarin dia materi ceramah, sekarang saya ganti dia dengan proyektor dengan slide, dan nanti saya akan tampilkan video pembelajaran. Nanti anak itu pada saat video pelajaran itu, anak-anak itu akan mengidentifikasi kira-kira apa yang akan diidentifikasi sesuai dengan pelajaran tersebut. Nah, pada saat itu, pada akhirnya nanti anak-anak itu disuruh untuk memberikan sebuah kesimpulan atau menceritakan kembali apa yang ditonton tersebut, dan pada akhirnya nanti mungkin saya juga bisa membuat sebuah produk tiruan sesuai dengan apa yang ada di dalam video tersebut. Nah, dan saya yakin sekali ini bagus sekali, dan anak-anak juga akan maksimal dalam pembelajarannya, Pak Guru. Jadi ini ya sudah ada titik terang lah ini. Ada titik terang, dan saya senang sekali ya Bapak menemukan titik terang itu. Iya. Saya juga agak plong Pak Guru dengan berdiskusi gini, kok kelihatannya saya juga tiba-tiba muncul ide-idenya itu. Sebelumnya saya tidak berpikiran yang lain-lain. Tapi sudah Pak Guru dari tadi malam saya telepon, saya juga terus berpikir, Bapak juga mendatangi saya, juga saya berpikir, oh tiba-tiba kok muncul ya idenya. Nah, terima kasih Pak Guru. Agak plong sedikit. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, mana lagi kita puasa kan, terus ada beban seperti itu, maka itu tentunya sangat berat sekali. Nah, tetapi begini Pak Errol, jadi Sida sudah punya rencana, maka tentunya harus ya komitmen Bapak sekarang. Gimana nih komitmen Pak Errol tentang apa yang Bapak rencanakan ini? Tentunya saya harus bekerja bertekad baja ya, bekerja sekuat tenaga. Saya harus yakin bahwa strategi itu adalah hal yang baik dan bisa merubah situasi tersebut. Dan betul di dalam saya harus betul-betul meyakini bahwa itu adalah strategi yang bagus untuk merubah situasi, dan tekad saya harus berhasil. Itu komitmen saya Pak Guru. Komitmen. Ya. Kira-kira nanti kalau akan dimulai kapan nih? Insya Allah ya secepatnya. Karena ini saya juga tidak sabaran ini Pak Guru ini. Jadi kelihatannya saya harus membuat perancangan dulu, dan idenya kan sudah saya dapatkan ini Pak Guru ini. Dan saya harus menuangkan dulu dalam perancangan dan rencana pembelajaran saya, dan secepatnya ini saya akan langsung actionkan. Saya juga sangat menunggu-nunggu kesempatan ini Pak Guru. Ya, alhamdulillah. Komitmen yang sangat kuat tentunya. Terima kasih. Kira-kira kalau untuk dukungan dalam pelaksanaan ini, kira-kira Bapak siapa orang yang bisa mendukung terlaksananya rencana Pak Errol ini? Di sekolah saya itu Pak Guru memang
ada TU kami yang sangat luar biasa. Ya. Dia- TU ya, dia- TU. Ya, operator lah gitu. Operator, ya. Beliau itu sering kami minta untuk kira-kira karena dia sering sering menguasai IT lah begitu. Kami sering meminta beliau itu untuk mencarikan video-video pembelajaran yang sesuai. Itu juga seperti yang lainnya juga termasuk dia video pembelajaran. Itu sering kami minta sama beliau. Juga ada rekan-rekan kami, mungkin rekan-rekan sejawat di sana. Nah, bisa untuk kami meminta bantuan, saling sharing lah. Iya, Kira-kira di mana kelebihannya, apa kekurangannya, mungkin bisa. Dan juga kan Pak Guru sama Pak Guru kan bisa kita saling. Iya. Saya minta sharing, minta diskusi supaya apa yang saya laksanakan besok itu betul-betul maksimal lah. Iya. Karena ini pertama ini Pak Guru ini, karena saya yakin yang pertama ini akan menunjukkan jalan seterusnya. Ya. Wah, ini sudah solusinya sudah ini, dan Iya. solusi yang sangat mantap. Nggih. Berarti nanti sudah Iya. kamu Pak Supriyan begitu ya? Oh, nggih. Iya, jadi ya Nah. Pak Supriyan saya tahu juga Ah. kemampuan IT-nya ya luar biasa Ya. tentang video dan jadi alhamdulillah. Oh, nggih. Gimana? Nggih, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Guru, saya sekarang itu sudah merasa agak plong. Agak beban yang berat itu agak ringan sekali sekarang, karena tujuan dari permasalahan saya yang unek-unek yang riwet itu sekarang sudah hilang lah, enggak sih biar hilang semuanya Iya. karena actionnya belum kan. Iya. Saya harus menyiapkan rencana, tetapi saya ada tujuan khusus. Saya tujuan yang pasti dalam pencapaian tersebut. Terima kasih atas kesempatan Oke, Pak Guru ya, untuk sama-sama. menyempatkan Tapi diskusi. mohon maaf ini jadi baru bisa datang sekarang gitu. Sudah datang ini sangat luar Iya. biasa Pak Guru. Oke dah. Nggih, Saya ada terima kasih. kegiatan soalnya nih mau Nggih. cepat-cepat ini. Nggih, terima Oke kasih dah. Pak Guru ya. Pak Heru, ya. Nggih. Terima kasih Pak Guru. Oke, ya. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. wabarakatuh. Atau sudah ke rumah? Oke, terima kasih. Oke, Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.